Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifar Ikhlasul Amal, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Unsia, Prodi Akuntansi, kelas analisis laporan keuangan berbasis IT, kelas AK707. Kali ini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajari dalam analisis laporan keuangan. Untuk materinya, pengertian analisis laporan keuangan, metode analisis laporan keuangan, rasio-rasio dalam analisis laporan keuangan, metode aplikatif dalam menilai kinerja keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan, definisi dan tujuan, alat pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan memberikan wawasan tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan yang membantu pengambilan keputusan strategis dan operasional. Penilaian kinerja. Penilaian ini mengevaluasi kinerja masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang memerlukan perbaikan. Penilaian resiko. Pemahaman terhadap data keuangan membantu dalam mengevaluasi potensi resiko sehingga memungkinkan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian. Elemen-elemen utama dalam laporan keuangan. Yang pertama, neraca, menyajikan gambaran ringkas mengenai posisi keuangan perusahaan dengan merangkum aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu titik waktu tertentu. Laporan laba rugi, menyajikan pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang mencerminkan kinerja perusahaan selama suatu periode tertentu. Yang terakhir, laporan arus kas, menyoroti arus masuk dan arus keluar kas yang menggambarkan likuiditas serta efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua, metode analisis laporan keuangan. Bagaimana menganalisis laporan keuangan? Yang pertama, pengumpulan data, memperoleh laporan keuangan lengkap minimal 3 tahun terakhir. Kemudian analisis vertikal, mengubah setiap pos menjadi persentase dari total aset atau penjualan. Kemudian analisis horizontal, mengukur perubahan antar periode. Analisis rasio, menilai likuiditas, profitabilitas, leverage, aktivitas, dan pasar. Yang terakhir adalah interpretasi dan rekomendasi, menghubungkan hasil analisis dengan kondisi industri. Analisis vertikal atau common size analysis, fokus proporsionalnya mengonversi setiap pos dalam laporan keuangan ke dalam persentase terhadap suatu angka dasar. Misalnya, total pendapatan atau total aset, membantu mengungkap distribusi sumber daya dan biaya. Perbandingan terstandarisasi, mempermudah perbandingan antara perusahaan dengan ukuran yang berbeda melalui analisis proporsi relatif alih-alih nilai absolut. Yang ketiga, pokok-pokok penting. Mengidentifikasi area pengeluaran atau perubahan yang tidak proporsional seperti peningkatan signifikan dalam beban operasional atau perubahan dalam alokasi aset. Rumus analisis vertikal, common size analysis, digunakan untuk mengetahui proporsi setiap akun terhadap total aset dalam neraca atau total penjualan dalam laporan laba rugi. Rumus analisis vertikal pada neraca adalah persentase akun sama dengan nilai akun dibagi dengan total aset dikali 100%. Rumus analisis vertikal pada laporan laba rugi yaitu persentase akun sama dengan nilai akun dibagi dengan total penjualan dikali 100%. Horizontal analisis, mengidentifikasi tren, membandingkan data keuangan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi tren dan perubahan. Yang kedua, pemahaman perbandingan, menentukan perubahan dari tahun ke tahun, memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perhatian atau perbaikan dalam kategori keuangan tertentu. Yang ketiga, evaluasi strategis, mengidentifikasi tren historis, membantu dalam memproyeksikan kinerja di masa depan, serta merencanakan inisiatif strategis yang selaras dengan temuan tersebut. Rumus dari horizontal analysis adalah membandingkan data keuangan selama beberapa periode untuk
mengidentifikasi tren dan perubahan. Persentase perubahan sama dengan nilai tahun ini dikurangi nilai tahun lalu, dibagi dengan nilai tahun lalu dikali dengan 100%. Analisis rasio. Penilaian profitabilitas. Rasio seperti margin laba bersih dan pengembalian ekuitas ROE menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan pendapatan relatif terhadap jumlah pendapatan dan ekuitas pemegang saham. Pengukuran likuiditas. Rasio likuiditas seperti current ratio dan quick ratio menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang tersedia. Pemeriksaan solvabilitas. Rasio solvabilitas termasuk debt to equity ratio menilai tingkat leverage keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk mempertahankan operasi dengan komitmen utang jangka panjang yang dimilikinya. Rumus analisis rasio menghitung hubungan matematis antara berbagai pos laporan keuangan. Contohnya, rumus dari current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancarnya. Rasio keuangan yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan indikator keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan memanfaatkan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Jenis rasio yang umum digunakan meliputi current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nilai rasio yang lebih tinggi umumnya mencerminkan posisi likuiditas yang lebih kuat serta kapasitas yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo. Yang pertama, current ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Rumusnya current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Data aset lancar sebesar 450 juta, kewajiban lancar sama dengan 300 juta. Perhitungannya adalah 450 juta dibagi dengan 300 juta sama dengan 1,5. Artinya perusahaan memiliki 1,5 rupiah aset lancar untuk membayar setiap 1 rupiah utang lancar. Quick ratio mengukur likuiditas tanpa mengandalkan persediaan atau aset yang kurang likuid. Rumusnya, aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Aset lancar yang sebesar 450 juta dibagi dengan persediaan sebesar 180 juta. Saya ulangi, aset lancar sebesar 450 juta dikurangi dengan persediaan sebesar 180 juta dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 300 juta sama dengan 0,9. Perusahaan hanya memiliki 0,9 rupiah aset likuid non persediaan untuk setiap 1 rupiah kewajiban lancar. Yang ketiga, cash ratio mengukur kemampuan membayar kewajiban dengan kas dan setara kas. Rumus dari cash ratio sama dengan kas ditambah dengan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Kas ditambah setara kas sebesar 120 juta, kewajiban dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 300 juta. 120 juta dibagi dengan 300 juta sama dengan 0,4. Perusahaan memiliki 40% kas untuk menutup utang jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan indikator keuangan yang digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Secara garis besar, rasio ini mengevaluasi kecukupan aset perusahaan untuk menutup seluruh liabilitasnya apabila terjadi likuidasi atau ketika perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang signifikan dalam horizon jangka panjang.
rasio solvabilitas ada debt to asset ratio atau DAR. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total liabilitas dan ekuitas untuk menggambarkan proporsi pendanaan yang berasal dari utang. Rumus dari DAR adalah total hutang dibagi dengan total aset. Total hutang yang sebesar 600 juta dibagi dengan total aset sebesar 1,2 miliar sama dengan 0,5 atau 50%. Artinya 50% aset perusahaan dibiayai oleh hutang, sisanya 50% dibiayai oleh ekuitas. Yang kedua ada debt to equity ratio DER. Rasio ini menunjukkan proporsi aset perusahaan yang didanai melalui penggunaan hutang. Rumus dari DER sama dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Total hutang yang sebesar 600 juta dibagi total ekuitas sebesar 500 juta. Perhitungannya 600 juta dibagi 500 juta sama dengan 1,2. Artinya untuk setiap 1 rupiah ekuitas perusahaan memiliki 1,2 rupiah utang. Yang tiga adalah times interest earned, TI ratio. Rasio ini menilai kapasitas perusahaan dalam memenuhi beban bunga utangnya dengan memanfaatkan laba operasional yang dihasilkan pada periode berjalan. Rumus dari T rasio ini sama dengan EBIT dibagi dengan beban bunga. Besarnya EBIT adalah 240 juta, sedangkan beban bunga adalah 40 juta. 240 juta ini dibagi dengan 40 juta sama dengan 6. Artinya laba operasional perusahaan 6 kali lipat dari beban bunga, menunjukkan kemampuan yang baik untuk membayar bunga. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan indikator keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan penjualan, aset, maupun modal yang dimilikinya. Rasio-rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi manajemen dalam memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan keuntungan. Jenis rasio yang umum digunakan meliputi gross profit margin (GPM), net profit margin (NPM), return on asset (ROA), dan return on equity (ROE), yang secara keseluruhan membantu investor dan manajemen dalam menilai kondisi keuangan serta kinerja operasional perusahaan. Untuk rasio profitabilitas ada net profit margin (NPM) menilai proporsi laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan setelah seluruh biaya termasuk pajak diperhitungkan. Rumus dari NPM, laba bersih dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Data laba bersih sebesar 120 juta dibagi dengan penjualan sebesar 800 juta. Perhitungannya adalah 120 juta dibagi 800 juta dikali 100% sama dengan 15%. Artinya perusahaan menghasilkan laba bersih 15% dari total penjualannya. Yang kedua, return on asset (ROE) menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Rumus dari ROE, laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Total laba bersih sebesar 120 juta dibagi dengan total aset 1,2 miliar dikali dengan 100% sebesar 10%. Artinya perusahaan menghasilkan 1 rupiah laba untuk setiap 100 rupiah aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang ketiga, return on equity (ROE) menilai tingkat pengembalian yang dihasilkan dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Rumus dari ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Data dari laba bersih sebesar 120 juta dibagi dengan total ekuitas sebesar 500 juta
dikali dengan 100% sama dengan 24%. Artinya perusahaan menghasilkan 24 rupiah laba untuk setiap 100 ekuitas pemegang saham. Yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset dan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan atau arus kas. Inventory turnover mengukur beberapa kali persediaan terjual dalam satu periode. Rumus inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Data HPP sebesar 500 juta dibagi dengan rata-rata persediaan sebesar 100 juta sama dengan 5 kali. Artinya persediaan perusahaan terjual dan diganti sebanyak 5 kali dalam 1 tahun. Receivable turnover mengukur efektivitas perusahaan dalam mengolah piutang. Rumusnya, penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Penjualan kredit sebesar 600 juta dibagi rata-rata piutang sebesar 120 juta. Sama dengan 5 kali. Artinya piutang perusahaan berputar 5 kali dalam setahun. Periode penagihannya sama dengan 365 dibagi 5 sama dengan 73 hari. Yang terakhir adalah total asset turnover TAT mengukur efisiensi penggunaan seluruh aset untuk menghasilkan penjualan. Rumus TAT penjualan dibagi dengan total aset. Penjualan sebesar 800 juta dibagi dengan total aset 1,2 miliar. Perhitungannya sama dengan 0,67. Artinya perusahaan menghasilkan 0,67 rupiah penjualan untuk setiap 1 rupiah aset. Rasio yang terakhir adalah rasio pasar. Rasio pasar digunakan untuk mengukur penilaian investor terhadap saham perusahaan di pasar modal. Rasio ini menghubungkan harga saham dengan laba, dividen, dan nilai buku perusahaan. Rumus yang dipakai adalah EPS, earning per share. Rumusnya laba bersih dibagi saham beredar. Laba bersih sebesar 120 juta dibagi dengan saham beredar sebesar 200.000 lembar sama dengan 600 per saham. PER atau Price Earning Ratio. Rumusnya adalah harga saham dibagi dengan EPS. Harga saham Rp6.000 dibagi dengan EPS sebesar Rp600 sama dengan 10. Dividen yield. Rumusnya dividen per saham dibagi dengan harga saham. Dividen per saham sama dengan Rp200, harga saham sama dengan Rp6.000. 200 dibagi 6.000 sama dengan 3,33%. PBV, Price to Book Value. Rumusnya harga saham dibagi dengan nilai buku per saham. Harga saham sebesar 6.000, nilai buku per saham 3.000. 6.000 dibagi 3.000 sama dengan 2. Yang keempat atau materi yang terakhir adalah metode aplikatif dalam menilai kinerja keuangan. Implikasi manajerial. 1. Mengidentifikasi area inefisiensi dan potensi perbaikan. 2. Menentukan strategi pembiayaan yang optimal. 3. Menguatkan pengendalian modal kerja. 4. Mengarahkan keputusan investasi dan ekspansi. 5. Menilai sensitivitas perusahaan terhadap risiko pasar dan operasional. Baik, sekian presentasi analisis keuangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.